Halo, kembali lagi bincang-bincang bersama dengan Dokter Ervan. Nah, kali ini kita mau bicara tentang apa ya? Yang jelas pasti menarik, simak sampai akhir ya. Nah dok, ada beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan para ibu-ibu di rumah. Pertanyaan yang pertama nih dok, apa ini maksud dengan pasangan yang tidak subur? Oke, yang Silakan, dimaksud dok. dengan pasangan tidak subur itu definisinya adalah pasangan yang sudah menikah kurang lebih selama setahun dan tinggal bersama dan juga sudah rutin melakukan hubungan suami istri namun tidak juga kunjung mendapatkan keturunan. Nah, definisinya rutin berhubungan suami istri ini frekuensinya kira-kira 4-5 kali dalam seminggu. Nah, begitu. Begitu ya dok ya? Ya. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua nih dok. Boleh bagi tips nggak dok agar cepat hamil? Oke, untuk tips dari saya agar cepat hamil, mungkin pasangan suami istri itu pertama harus tinggal bareng, yang kedua harus rutin melakukan hubungan suami istri seperti yang saya jelaskan di pertanyaan pertama tadi. Yang ketiga, masing-masing suami atau istri kalau merasa ada masalah kandungan atau kesuburan harus berkonsultasi ke dokter kandungan masing-masing. Yang keempat, kalau sudah tahu ada masalahnya harus segera melakukan penanganan masalah dan melakukan program hamil sedini mungkin. Nah, mungkin itu tips dari saya. Nah, ibu-ibu mungkin bisa dicoba ya untuk melakukan hubungannya secara teratur atau langsung berkonsultasi ke dokter kandungan yang tepat. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dok, apakah ada tips tertentu untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan? Silakan dok. Oke, pertama saya jelaskan dulu ya, awalnya kalau untuk menentukan cowok atau cewek itu yang menentukan adalah dari faktor suami, di mana sperma laki-laki itu karena laki-laki gennya XY, spermanya juga ada sperma X dan sperma Y. Dimana kalau sperma X yang membuahi satu telur perempuan, yang pastinya telur perempuannya hanya X gennya, jadi double X itu jadi anak cewek. Tapi kalau sperma Y yang membuahi itu XY, akhirnya jadi anak cowok. Jadi kita bisa melakukan usaha-usaha untuk memanipulasi hal ini, terutama dari faktor ceweknya, agar bisa mendapatkan kemungkinan keturunan cowok atau cewek lebih besar. Nah, ada 4 tips yang bisa saya jelaskan. Oke, yang pertama harus saya jelaskan, mungkin awalnya itu saya jelaskan untuk faktor yang menentukan anak laki atau perempuan itu adalah terutama dari faktor suami. Jadi sperma suami itulah pembawa sifat jenis kelamin, dimana kalau sperma suami itu ada sperma X dan Y, karena gen laki-laki itu XY, kalau perempuan gennya double X, jadi sel telurnya itu pasti X. Nah, dimana kalau ingin jadi anak laki-laki berarti spermanya yang membuahi harus sperma Y, sedangkan kalau jadi anak perempuan sperma membuahi sperma X. Nah, untuk faktor makanan ini saya bisa jelaskan, kita bisa memanipulasi supaya sperma Y yang lebih besar membuahinya kalau ingin jadi anak laki-laki dan sebaliknya. Nah, kita bisa mulai program ini 3 bulan sebelum hubungan suami istri. Jadi selama 3 bulan sebelumnya itu, misalnya ingin anak laki-laki lebih besar, berarti sang istri harus makan banyak sayur-sayuran, tapi kebalikannya sang suami harus banyak makan daging. Istilahnya suami jadi macan, istrinya jadi kambing. Kalau ingin anak perempuannya sebaliknya. Nah, untuk tips kedua dari saya yaitu untuk timing hubungan suami istri. Untuk yang jadi dasar pemikiran ini saya jelaskan dulu. Untuk sperma X dan Y ini berbeda dalam hal kecepatan larinya dan masa hidupnya. Jadi kalau sperma Y dia lari lebih cepat, cuman masa hidupnya lebih singkat. Kalau sperma X kebalikannya. Jadi misalnya ingin anak laki-laki, berarti suami istri harus melakukan hubungan pas di saat masa subur, dimana agar sperma Y-nya itu lebih duluan mendekati satu telur, meninggalkan sperma X, dan diharapkan pembuahannya terjadi sperma X. Kalau ingin anak perempuan kebalikannya, jadi si suami istri ini harus melakukan hubungan suami istri kurang lebih 3 hari sebelum masa subur, agar sperma Y-nya ini mati duluan sebelum satu telurnya keluar pas masa subur, meninggal. Jadi yang tertinggal hanya sperma X, dan diharapkan sperma X inilah yang membuahi satu telur. Oke, untuk tips ketiga dari saya, mungkin kita bisa coba untuk melakukan prosedur cebok vagina, dimana di prosedur ini yang kita manipulasi adalah kadar keasaman vagina istri. Nah, saya jelaskan dulu untuk sperma X nya ini juga ada daya tahannya juga tergantung pada keasaman vagina. Jadi kalau pada sperma Y dia lebih tahan pada kondisi basah, dan kebalikannya kalau sperma X lebih tahan pada kondisi asam. Nah, jadi kita bisa melakukan manipulasi ini dengan cara mungkin kita mulai 30 menit sebelum hubungan suami istri, sang istri melakukan cebok. Jadi kalau ingin anak laki-laki misalnya, sang istri melakukan cebok dengan larutan basah seperti baking soda seperti itu. Dan untuk kebalikannya juga, kalau ingin anak perempuan bisa melakukan cebok dengan larutan asam seperti asam cuka.
Nah, tips yang keempat itu yaitu dengan tindakan atau prosedur medis, di mana ada 2 prosedur yang bisa dilakukan, yaitu dengan bayi tabung atau inseminasi buatan. Kedua tindakan ini dilakukan setelah konsultasi lanjut dengan dokter kandungan. Nah, untuk pada kedua tindakan ini akan dilakukan pemilihan sperma atau sex selection, di mana sperma Y atau X itu dipilih salah satunya untuk membuahi sel telur. Jadi, kalau ini anak laki-laki, pastinya akan dipilih sperma Y untuk membuahi sel telur. Juga kebalikannya kalau anak perempuannya sperma X. Oke, jadi ini akhir penjelasan tips saya ya. Untuk tips-tips tadi itu tidak bisa menjamin 100%, cuma mungkin meningkatkan keberhasilannya saja, dimana semuanya itu yang menentukannya pastinya Tuhan. Nah, itu dia tips-tips tadi yang mungkin ibu-ibu bisa coba, yang sudah sangat jelas sekali ya dok ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye!